Selamat sore, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah keluarga pada sore hari ini. Kehadiran Yesus Kristus membuat hidup lebih ceria. Ceria dalam bersekutu, ceria dalam melayani, dan ceria dalam bersaksi. Jangan menyia-nyiakan keceriaan yang sudah dianugerahkan, agar hidup kita membuat dunia ini menikmati keceriaan itu. Dengan keceriaan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita sambut dengan memuji dari Kitab Jemaat 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami dapat menikmati kebersamaan dengan ceria, walaupun hidup kami tidak lepas dari pergumulan. Kami meyakini bahwa keterlibatan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang membuat kami ceria dalam pergumulan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 6. Yang demikian Mazmur pujian. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian Mazmur pujian.
arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membuka Alkitab kita masing-masing, terlebih dahulu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Penatua Ibu Suryani. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah
Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3. Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3. Bila siap menemukan, sebelum kita baca, kita dengar dan renungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan di musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saat ini bersama saya, Diaken Abraham Tela, kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus yakin kita akan dapat melakukannya dalam kehidupan kita selanjutnya. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberi oleh Tuhan kita Yesus Kristus nafas kehidupan. Oleh sebab itu, selama masih kita bernafas, kita harus dapat memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jika ada seorang anak atau putra-putri Bapak, Ibu melakukan suatu kesalahan, pasti orang tua seringkali menegur dan mengingatkan mereka. Tidak hanya satu kali ataupun dua kali. Teguran itu bisa datang berkali-kali. Namun apabila kesabaran orang tua habis, maka tidak segan orang tua akan memberi hukuman pada anak yang susah ditegur tersebut. Hal ini juga terjadi dalam hubungan Allah dengan manusia. Ketika manusia melakukan dosa, Allah juga sudah berkali-kali menegur dan mengingatkan umatnya untuk kembali. Sayangnya, teguran Tuhan ini tidak dihiraukan oleh manusia. Manusia malah terus asik dalam dosanya.
Jika teguran Tuhan tidak kunjung membuat manusia bertobat dan meninggalkan dosanya, maka suatu ketika Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Sebagaimana kita ketahui dari latar belakang Nabi Amos, ia diutus Tuhan untuk memperingatkan orang-orang di Israel Utara yang telah makin jauh meninggalkan praktek iman yang benar. Amos berbicara dengan lantang di depan orang banyak di Samaria sebagai ibu kota kerajaan Israel Utara. Namun sayangnya, orang banyak malah menertawakan dia, dan ironisnya, para pengurus rumah Tuhan justru mengusirnya pergi dari Samaria. Walau demikian, Nabi Amos tetap tegar, ia tidak merasa takut untuk tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang diterimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara mengenai kitab Amos, hampir seluruh isi kitab Amos memberikan gambaran tentang penghukuman bangsa Israel yang dalam hal ini erat kaitannya dengan rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisah antara sebagian kecil orang Israel yang bisa menikmati kemajuan secara ekonomi dengan sebagian besar masyarakat Israel yang tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengembangkan hidup mereka. Setelah peristiwa penolakan di Samaria itulah, Tuhan kemudian menyumpai Nabi Amos dan menunjukkan kepadanya penglihatan yang keempat, berupa bakul berisi buah-buahan musim kemarau, yaitu hasil panen pada musim kemarau. Sama seperti penglihatan-penglihatan sebelumnya, setelah Tuhan memastikan Amos menangkap penglihatan dengan benar, barulah ia menjelaskan maksud dan tujuan dari penglihatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberikan penglihatan kepada Amos, tapi juga memberikan pengajaran kepadanya. Melalui penglihatan tersebut, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu pada umatnya. Biasanya panen terjadi tidak pada musim kemarau. Musim kemarau menghadirkan panas yang justru berpotensi dapat menggagalkan gagal panen. Maka bagi para petani, musim kemarau bukan musim yang terlalu diharapkan. Mereka lebih suka musim hujan. Mengapa? Karena kalau musim hujan, pasti tetap ada panas yang akan muncul. Tapi kalau musim kemarau, jangan harap akan ada hujan yang turun. Jadi penglihatan akan buah-buah musim kemarau ini menyatakan kekecewaan hati Tuhan yang tidak melihat terjadinya apa yang diharapkannya selama ini, yaitu pertobatan dalam hidup umatnya. Kali ini tiada lagi kesempatan baru yang akan Tuhan berikan. Kesabaran Tuhan sudah habis bagi umatnya. Yang akan Tuhan lakukan selanjutnya adalah bersiap untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Nyanyian-nyanyian sukacita yang mereka bawa ke bait Allah akan menjadi nyanyian bernada kesedihan. Mengingat dahsyatnya hukuman Allah dan tidak adanya pengampunan Allah bagi mereka, akan tiba masanya Tuhan tidak berfirman lagi, yang terus memanggil, karena bangsa Israel berulang kali menolak peringatan dan firman Tuhan, yang terus memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan. Mereka akan mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Begitu hausnya sampai tidak kuat lagi dan jatuh ke tanah. Sebuah gambaran yang sangat nyata, seperti seorang yang menderita kelaparan karena makanan dan kehausan karena air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
apa yang dilakukan bangsa Israel saat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sibuk menyiapkan diri untuk beribadah secara ritual, tetapi seringkali kita abai mempersiapkan diri untuk ibadah secara sosial. Kita terkadang sibuk mempersiapkan pakaian yang bagus dan bergengsi, tetapi kita abai mempersiapkan pakaian yang baik untuk dikenakan dalam relasi sosial dengan sesama kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada hari ini hendak mengajak kita semua untuk berkaca, untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hidup kita sudah benar, terkhusus benar di hadapan Tuhan? Hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Hidup benar akan membuat hidup kita damai, bukan saja di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita juga akan mengalami kedamaian. Lalu bagaimana pertanyaannya sekarang? Bagaimana kita bisa melihat benar di hadapan Tuhan? Supaya bisa terlihat benar di hadapan Tuhan, pertama-tama kita perlu tahu seperti apa yang terlihat salah bagi Tuhan. Dan pasti hal ini menunjuk kepada dosa. Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dimulai dengan mengakui dosa-dosa kita. Hendaklah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Allah dan kemudian diiringi dengan adanya tekad untuk berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertekad untuk memperbaiki perilaku hidup sehari-hari agar ibadah yang kita lakukan tidak ditentang Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan bukan di mata manusia. Saya senang dengan ilustrasi ini terhadap daya tarik dosa. Kita melihat ada bunga yang sangat indah di pinggir jalan. Bunga itu menarik bagi kita untuk segera datang dan memetiknya. Tetapi kita tidak sadar bahwa bunga itu terletak di tepi jurang yang dapat menyelakakan siapapun yang memetiknya. Jika kita nekat untuk tetap memetiknya, maka kita harus siap kehilangan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, daya tarik dosa dapat diumpamakan seperti bunga yang indah di tepi jurang itu. Artinya, dosa tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik atas hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menyerah untuk terus berjuang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk belajar hidup benar dan berani bertahan dalam kebenaran hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan telah tetap pimpin kami semua hingga kami dapat berkumpul dan kita dapat beribadah bersama-sama. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita yakin dan percaya, kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan saat ini dapat memuliakan nama-Mu, dapat memperbesar nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah pimpin kami semua hingga kami dapat beribadah dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan berdoa syafaat, kami akan berdoa untuk pergumulan dan perjuangan Gereja Pospelkes Bandar Kipa, GPIB Peniel Kampung Kolam, Mupel Sumut, Aceh. Kiranya apa yang sedang digumulkan, apa yang sedang dihadapi saat ini dari berbagai Polpelkes GPIB saat ini, kiranya semua tetap dalam penyertaan Tuhan dan pada akhirnya nanti semuanya dapat selesai dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendeta, penatua, diaken, dan unit misioner, dan para pelayan dan pengurus pelkat masing-masing, PA, PT, GP, PKP, PKLU, PKB, kira tetap dalam penyertaan Tuhan dan komisi-komisi panitia dan BPPJ. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kira kami semua dapat bekerja, kami semua dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami, warga kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kira semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Segala macam makanan, segala macam obat-obatan dan keperluan biaya apapun itu Tuhan, kiranya kami serahkan semua hanya kepada Tuhan. Dan kiranya jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh dapat kembali sehat dan pulih dan dapat melayani bersama-sama dengan kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kejadian-kejadian di negara kami, baik kejadian alam, kejadian kejahatan, kiranya semua Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai, kiranya apa yang tidak baik menjadi baik hanya bersama-Mu Tuhan. Kiranya pemerintahan juga dapat memimpin negara ini dengan baik dan benar, dan aparat keamanan, baik TNI, Polri, dapat melakukan tugas-tugas keamanan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing dalam ibadah keluarga ini. Kiranya keluarga kami masing-masing semua tetap dalam penyertaan Tuhan dan tetap dalam bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu sebagai pelayan firman pada saat ini, dan juga pelayan liturgos Ibu Suryani, organis Saudara Daniel Chandra, pemandu pujian Ibu Dwi Gunawati, dan kameramen Bapak Martin Sigit. Kira Tuhan sertai kami semua, Tuhan sertai kehidupan kami semua dalam pekerjaan pelayanan kami, kiranya tetap dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan, dan apa yang kami kerjakan semua dapat menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami doakan dan apa yang belum kami sempat sebut untuk didoakan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Pemberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
Jemaat, tibalah waktunya kita akan mengucapkan syukur melalui persembahan yang akan kita persembahkan. Saat ini kembali kita memberi persembahan syukur sebagai tanda hati yang dikuasai oleh kasih Kristus. Persembahan ini bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan, melainkan kehebatan kasih Yesus yang kita alami. Sambil persembahan diberikan, kita akan memuji dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terpujilah Engkau yang melayakkan persembahan sebagai tanda syukur ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikan persembahan ini agar dapat dipakai sebagai alat penunjang pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekalian. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, saat teduh.